Pembangunan Jaya. Bu Elin sedang lihat-lihat nih kegiatan PJPOR yang ada di KBTK Pembangunan Jaya. Nah, sudah ada beberapa teman-teman yang kembali beraktivitas di sekolah. Selain itu, siswa-siswi KBTK Pembangunan Jaya juga sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah loh. Yuk kita cari tahu bagaimana prosesnya dan kegiatan PTMT di KBTK Pembangunan Jaya. Halo Bu Karin, apa kabar Bu? Baik Bu Elin. Oke, senang sekali pada hari ini kita berkesempatan untuk bercerita nih Bu mengenai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT yang sudah dilaksanakan di KBTK Pembangunan Jaya. Boleh Bu Elin? Oke Bu, kalau yang pertama itu apa aja sih yang mendasari pelaksanaan PTMT di KBTK Pembangunan Jaya? Jadi ada beberapa hal yang mendasari pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di KBTK Pembangunan Jaya. Salah satunya adalah SKB 4 Menteri tentang penyelenggaraan PTMT. Lalu yang kedua ada instruksi Mendagri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, 3, dan 2. Dan juga ada surat edaran Wali Kota Kota Tangerang Selatan tentang PPKM level 2. Dan yang berhubungan sama PTMT adalah SK dari Sekretaris Daerah tentang jadwal pembelajaran tatap muka terbatas untuk tingkat PAUD dan TK. Dan yang terakhir tentunya kita sudah terverifikasi atau masuk dalam daftar sekolah yang diperbolehkan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Dan tentunya izin dari orang tua sudah kita dapatkan. Banyak ya Bu yang mendasari pelaksanaan PTMT di sekolah kita dan tentunya sudah sesuai dengan kewenangan dinas terkait ya Bu Karin? Ya betul Bu Elin. Oke, tadi ada verifikasi Bu, bagaimana cara untuk mendapatkan verifikasi dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah? Jadi ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan oleh sekolah. Yang pertama adalah tentunya fasilitas, sarana prasarana dan juga standar operating procedure dalam menjalankan protokol kesehatan selama PTMT tersebut. Lalu juga adanya kesiapan warga sekolah, mulai dari Bapak Ibu guru dan karyawan, tenaga kebersihan, dan juga tenaga keamanan. Selain itu, kita juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas kepada para orang tua. Dan tentunya setelah kegiatan sosialisasi tersebut, sekolah menyebarkan angket atau formulir persetujuan orang tua. Itu adalah kesiapan-kesiapan yang perlu bagi pembelajaran tatap muka terbatas di KBTK Pembangunan Jaya. Oke, kalau begitu kapan sih dimulainya PTMT di KBTK Pembangunan Jaya? Kalau di KBTK Pembangunan Jaya, PTMT dimulai sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Dinas Bu Elin. Hari Senin tanggal 13 September 2021. Berarti anak-anak sudah mulai kembali ke sekolah ya Bu, kurang lebih 2 bulan ini. Wah, pasti anak-anak sangat senang nih, sudah lama tidak kembali ke sekolah. Lalu Bu Karin, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan PTMT ini? Oke, yang berperan yang pertama tentunya dari pemerintah, yaitu Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Lalu tidak lupa peran dari yayasan juga, Bapak Ibu guru dan karyawan, dan tentu saja orang tua yang turut mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas.
selanjutnya, apakah ada sistem Bu untuk PTMT di KBTK Pembangunan Jaya? Jadi konsep yang digunakan di KBTK Pembangunan Jaya adalah konsep blended learning, yaitu kolaborasi dari pembelajaran tatap muka secara langsung dan juga pembelajaran secara daring, di mana masing-masing kelas memiliki kapasitas maksimal 5 siswa. Dan bagi anak-anak yang belum diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti PTM, maka mereka tetap mengikuti pembelajaran secara daring. Dan untuk penggunaan ATK, kita sediakan ATK pribadi yang akan dibagikan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak menggunakan ATK-nya masing-masing dan tidak diperbolehkan untuk bertukar tempat duduk. Dan untuk area pembelajarannya sendiri ada 2 bagian. Yang pertama adalah area indoor dan yang kedua area outdoor. Untuk area indoor, kita menggunakan fasilitas yang ada di kelas, namun dengan tetap memperhatikan sirkulasi udara yang baik, yaitu dengan cara tetap membuka pintu dan jendela. Sedangkan untuk area outdoor, kebetulan KBTK Pembangunan Jaya mempunyai area outdoor yang sangat luas, taman bermain yang luas juga, sehingga anak-anak bisa lebih leluasa dalam mengeksplorasi outdoor di sekolah. Oke, berarti KBTK Pembangunan Jaya sudah melaksanakan sistem PTMT dengan baik ya Bu, untuk semua siswa yang belum diizinkan pun tetap mendapatkan fasilitas yang sama. Oke, selanjutnya Bu Karin, bagaimana nih respon orang tua terhadap pelaksanaan PTMT ini? Pada awalnya, orang tua masih merasa khawatir untuk mengizinkan anak-anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi seiring perjalanan waktu, cukup banyak orang tua yang akhirnya mengizinkan anak-anaknya untuk datang ke sekolah dan mengikuti PTMT. Selain itu, sekolah juga mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dalam bentuk foto dan video yang kemudian akan di-share kepada orang tua yang ada di kelas masing-masing. Di situ terlihat bahwa anak-anak sangat bahagia dan juga antusias bertemu dan belajar bersama Bapak Ibu guru dan juga teman-teman di sekolah. Wah, seru sekali sepertinya Ibu Karin. Nah, kali ini ada video testimoni dari orang tua murid nih Bu Karin. Bagaimana kalau kita langsung lihat aja yuk? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaya Sari, mama dari Rayanka Malik Prasetyo. Pada pertengahan Oktober ini, anak saya sudah mengikuti pelaksanaan tatap muka secara terbatas, di mana hanya dilakukan 3 kali dalam 1 minggu, dan itu hanya dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi kalau di total hanya 6 kali dalam sebulan, dan di dalam kelas pun hanya ada 5 siswa dibagi kelompok begitu. Jadi sangat mengikuti protokol kesehatan ya, tetap menjaga jarak dan memakai masker. Nah, dari awal masuk pun saya sebagai orang tua pasti sangat khawatir ya dengan menyetujui anak saya mengikuti PTM. Tapi ketika saya mengantar dan melihat sendiri pelaksanaan PTM di Sekolah TK Pembangunan Jaya Bintaro, saya merasa tenang karena fasilitas-fasilitas yang disediakan di TK Pembangunan Jaya Bintaro sudah sangat memenuhi syarat dan himbauan dari pemerintah, seperti pengecekan suhu tubuh, tempat mencuci tangan, dan semua pengantar dan penjemputan anak-anak dilakukan secara drive-thru. Jadi tidak ada tuh kerumunan di sekolah. Jadi
benar-benar mengikuti protokol kesehatan. Nah, yang kedua alasannya adalah hubungan yang erat antara orang tua, guru, dan karyawan di sekolah. Jadi membuat anak saya merasa huni sekolah di TK Pembangunan Jaya Bintaro. Dan juga di sekolah TK Pembangunan Jaya Bintaro itu ada namanya forum POMG, di mana membuat komunikasi yang erat antara orang tua dan guru. Pesan saya untuk TK Pembangunan Jaya Bintaro, semoga semakin hebat, semakin bagus dengan fasilitas-fasilitas terbarunya, dan semakin jaya, jaya, jaya. Hai, namaku Davin. Umurku 5 tahun. Aku senang sekali sekolah di TK Pembangunan Jaya karena teman-temannya banyak, gurunya baik-baik. Sekarang aku PTM Davin suka karena bisa ketemu lagi sama teman-teman. Dah. Halo, namaku Raina. Aku suka sekolah di TKPJ soalnya gurunya seru-seru, terus lagunya juga bagus. Sekolahnya ada yang PTM dan juga online, jadi aku suka karena selang-seling, seminggu PTM, seminggu tidak. Jadi kalau di rumah ada yang main, ada yang olahraga, terus ada yang juga yang main sains, terus bikin-bikin rumah dari kardus. Pas yang di rumah, terus yang sekarang yang PTM ya, terus kalau yang PTM terus soalnya banyak teman, gurunya juga baik-baik, jadi aku suka sekolah di TKPJ. Dadah. Wah, benar Bu Karin. Ternyata respon orang tua terhadap PTMT ini sangat baik ya. Karena sekolah tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga orang tua merasa tenang dan anak-anak pun belajar dengan aman dan senang kembali ke sekolah. Benar sekali Bu Elin. Oke Bu Karin, terima kasih untuk waktunya hari ini telah berbagi cerita seputar kegiatan PTMT di KBTK Pembangunan Jaya. Sampai jumpa kembali Bu Karin. Sampai jumpa Bu Elin. Untuk anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat. Dan sampai jumpa lagi di KBTK Pembangunan Jaya. Dah.